Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam Menara Doa GBI Musi Palam Indah Palembang. Kami menyapa setiap Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel secara online dan juga Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti Menara Doa online ini di dalam Holy Spirit Room. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu Tuhan kami peroleh di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan kami datang, kami rindu Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bawa segenap hidup kami bawa segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan korban syukur kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas atas setiap kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu saat ini ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku sama-sama kita sembah Dia. Oh, Tuhan. Sekarang
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dengan imanmu, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari lebih lagi datang sembah Yesus. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus, mari terus sembah Dia, sembah Dia. Mari terus tinggikan nama Tuhan. Oh Yesus, Shikaramaya, Hialamaya Sando, Hialamaya Takalama. Ini doa kami ya Tuhan. Segalanya Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Engkau sanggup Bapa. Janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Oh Yesus. Ya lama ya sakalama ya lama ya lama. Ya Tuhan Engkau hadir saat ini. Tuhan Engkau melihat setiap kami. Inilah seruan hati kami Yesus. Kami bawa kepadamu ya Tuhan. Hialalama ya sakalama lama 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 lama. Hialalama lama 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 lama. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Sakalama ya takalama ya lama ya lama. Mari terus nikmati hadiratnya. Mari terus nikmati penyembahanmu dengan Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah atas tempat ini. Mari sembah Dia, sembah Dia. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada
bekerja. Bekerjalah Tuhan atas hidup kami. Nyatakanlah Tuhan segala kemuliaan-Mu. Izinkan kami memegang tangan-Mu Tuhan. Peluk kami Yesus. Hanya Engkau Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Bapa, ya kami percaya ada pemulihan di dalam hidup kami. Kami percaya ada kesembuhan atas kami. Kami percaya ada mujizat-Mu menyertai hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa ya Sakalaba, ya Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Jangan lalui kasih-Mu daripada kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu selalu menuntun hidup kami. Roh-Mu selalu mengajari kami. Roh-Mu selalu membimbing kami ya Tuhan. Ya lama ya Sakalaba, ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Mari terus sembaria sembaria. Ya lama. Shakalala ya lama
tempat biasa kami berjumpa dengan Tuhan. Di tempat biasa kami menaruh hati kami dan beban kami yang kami tidak bisa ceritakan kepada banyak orang. Dan di tempat ini juga Engkau menceritakan apa yang menjadi keinginan hatimu untuk kami lakukan lewat firman-Mu yang selalu berbicara dari tempat ini Tuhan. Itu sebabnya pagi ini di hadirat-Mu bersama dengan seluruh umat-Mu yang ada di Holy Spirit Room ini, bahkan yang ada di Zoom yang saat ini bersama-sama dengan kami ikut menyembah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, bawalah kami untuk lebih mengenal-Mu. Ubahlah hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus tolong kami Roh Kudus. Karena kami punya banyak keterbatasan. Namun yang kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan terus memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Kami mau bertukar beban dengan Tuhan pagi ini. Tuhan, kami gak kuat dengan apa yang kami pikul hari-hari ini. Kami gak kuat dengan apa yang kami harus pikul hari-hari ini. Tapi Engkau berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka Engkau akan memberikan kelegaan buat kami ketika kami menggantikan beban kami yang berat ini dengan bebannya Tuhan yang enak dan ringan. Jujur kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau berani melepaskan beban kami yang tidak enak ini Tuhan. Untuk kami hanya mau beban-Mu saja yang kami pikul. Kami mau hanya hati-Mu saja yang ada di hati kami ya Tuhan. Mari angkat itu dari diri kami untuk segala sesuatu yang membuat kami tidak mengenal Tuhan, yang menghalangi kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Angkatlah itu Tuhan. Biar kami bawa hati kami untuk terus mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu. Nyanyikan dengan kejujuranmu saudara. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Di hadirat-Mu kami disembuhkan. Di hadirat-Mu kami dilegakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidup. Mari jamah
Urapilah kami, penuhilah kami dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan di pagi hari ini. Mari Roh Kudus berikan kami telinga seperti telinga murid. Yang kami mau dengar, kami pelajari, kami renungkan, kami doakan. Untuk kami siap melakukannya. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan kami semua. Untuk jadi murid-murid Tuhan yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya ingin membagikan tentang firman Tuhan di pagi hari ini adalah ketika Tuhan bekerja di balik layar. Jadi ternyata Tuhan bukan hanya sekedar bekerja di hidup kita, nyata bekerja di perjalanan hidup kita. Namun di balik-balik layar yang orang tidak tahu, yang kita sendiri pun gak tahu. Tuhan juga mengerjakan sesuatu, katakan amin. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 saudara. 1 Petrus 1 ayat 8 ngomong seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah, kalau bisa sama-sama kita baca ya, 1, 2 ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Sesuatu hal yang aneh buat kita nggak pernah lihat sosok seperti apa Tuhan yang kita sembah. Kita nggak pernah bertemu fisik dengan Tuhan yang kita sembah seperti orang di 2000 tahun yang lalu. Namun kita mengasihi pribadi itu. Kita mencintai dia, kita bisa merasakan kasihnya. Kita merasakan perlindungan Tuhan. Bahkan keselamatan kekal yang diberikan kepada kita itu bukan sesuatu yang main-main. Justru waktu kita mengalami itu, justru Tuhan Petrus ngomong seperti ini bahwa kamu gak lihat dia. Kamu gak bertemu, belum ya. Belum bertemu dengan dia karena suatu waktu kita akan ketemu dengan dia. Tapi kita mengasihi dia walaupun kita gak melihatnya. Tapi kamu juga akan bergembira dengan sukacita yang mulia gak katakan. Satu sukacita yang tidak bisa dibuat-buat. Satu sukacita yang gak dipura-purakan. Satu sukacita yang memang tulus dari Tuhan yang sorga berikan buat kita. Di mana sukacita itu tidak dimiliki oleh dunia. Dunia bisa bersukacita dengan stand up komedi. Dunia bisa bersukacita dengan hiburan-hiburan apapun yang dunia tawarkan. Tapi ada satu sukacita yang tak terkatakan yang bikin kita bisa tertawa di tengah badai. Amin saudaraku. Bikin kita masih bisa tersenyum walaupun belum sembuh. Amin. Bikin kita masih tetap sukacita walaupun masalah tetap masih ada. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Kalau bukan sukacita itu dari sorga, gak mungkin. Nah ini yang saya mau kasih tahu kepada saudara tentang kisah seorang Ratu Esther, di mana dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dengan perjalanan hidupnya yang mungkin kita taunya dia sudah jadi ratu, dia orang hebat, dia orang yang luar biasa yang menyelamatkan bangsanya. Namun di balik kisah-kisah hidupnya itu ternyata dia bukan seorang yang hebat dari awalnya. Tapi dia sebenarnya seperti kita juga dan mungkin lebih, dalam tanda kutip masih lebih hina dari hidup kita. Kita masih jauh lebih beruntung dari dia. Tapi Tuhan bisa mengangkat dia oleh karena apa? Dia memahami bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Di balik segala peristiwa yang harus dialami. Tuhan bekerja di dalamnya. Saya menulis di sini bahwa beragam peristiwa dalam hidup kita. Namun disitulah Tuhan merangkai segala kebaikan-kebaikannya. Katakan amin. Entahkah itu di tengah peristiwa yang menyenangkan ataupun itu peristiwa yang menyakitkan sekalipun. Tapi dari perjalanan hidup Esther kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja di balik layar. Seakan tak terlihat namun karyanya begitu mulia. Bahkan tren topik saudara. Itu heboh di zaman itu. Karena apa? Dia bisa menuliskan satu sejarah yang luar biasa. Kitab ini tidak pernah menuliskan kata Tuhan. Kitab Esther ini gak ada tulisan Tuhan di dalamnya. Tapi peristiwa di dalamnya itu banyak melibatkan Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan tuh memang gak ada diberitahukan di situ. Tapi kerjaannya itu semua di balik layar dirancangkan dengan sedemikian rupa. Demi menyelamatkan bangsa Israel saudaraku. Esther mengajarkan kita untuk satu nilai-nilai bagaimana Tuhan bekerja di balik layar. Ini loh, Tuhan lagi bekerja loh. Jangan kamu pikir Tuhan lagi diam, lagi sentimen dengan kita. Oh, Tuhan lagi bekerja. Kadang jujur orang Kristen banyak tersinggung. Kalau Tuhan gak tolong dia, oh sepertinya Tuhan lagi sentimen.
Emang kita, emang manusia Tuhan. Oh Tuhan mungkin lagi marah denganku, enggak. Tapi ada di baliknya saudara. Tuhan sedang bekerja, berkarya, berproses. Makanya yang pertama poin yang kita lihat dari sisi Ester adalah apa? Tuhan sudah bekerja saat kita sedang berproses. Katakan amin. Di dalam Ester 2 ayat 8. Boleh saya bisa biar agak sedikit tidak ini saudara. Biar enggak tegang gitu ya. Ester 2 ayat 8 kita baca ya. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Yang setuju katakan amin. Dalam Ester ini banyak membacakan bahwa dia dari sederhana. Bahkan dia seorang yang tidak punya orang tua dari sejak lahirnya. Ya lahir pasti ada orang tuanya. Tapi setelah itu dia enggak. Dan akhirnya apa? Dia ada di satu orang yang sepupunya. Dan mungkin jauh usianya. Karena apa? Sepupunya akhirnya mengangkat dia sebagai anak. Bayangin saudaraku, dijaga dan dirawat oleh mungkin bapak-bapak yang udah setengah baya lah. Dan itu sepupunya. Saya bisa bayangkan kalau gadis dirawat oleh seorang yang single parent lah. Yang gak ngerti cara memperlakukan gadis seperti anak perempuan itu kayak gimana. Saya bisa bayangkan pasti Ester itu mungkin kukunya gak tergunting lah. Gak ada pedikur zaman dulu ya. Mungkin rambutnya acak-acakan lah mungkin. Mukanya hitam lah karena orang susah saudaraku. Mungkin itu yang dialami sebagai seorang gadis yang sebenarnya elok bawaannya. Tapi ternyata ada skenario di balik apa yang terjadi dalam kehidupan masa lalu Ester. Yang pertama saya tulis di sini. Tuhan menyambungkan Ester dengan seorang Mordekai yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak membawa dia ke panti asuhan. Tapi Tuhan membawa dia kepada seorang figur laki-laki yang gak ngerti cara ngerawat anak cewek. Tapi dia punya roh yang takut akan Tuhan. Pasti gak kebetulan. Yang kedua, Tuhan mengkondisikan Ester untuk ikut kontes pemilihan ratu. Seorang gadis desa ikut kontes pemilihan ratu. Saya pikir kalau gak nekat-nekatan ini gak mungkin saudaraku. Tapi dia pede aja. Dengan skill dan talentanya. Dia gak menjadi gadis karena parasnya memang Tuhan udah kasih. Dia kasih modal, Tuhan kasih modal sama dia. Walaupun dia gak dibawa asukan orang tuanya yang asli. Tapi Tuhan kasih modal sama dia apa? Parasnya cantik. Walaupun mungkin kurang terawat gitu ya. Tapi dia mau ikut di dalam kontes itu. Yang ketiga apa lagi? Tuhan menghubungkan dia dengan seorang sida-sida yang mempersiapkan dirinya untuk jadi pemenang. Bayangin. Gadis sederhana. Pasti sida-sida Hegai pasti pilihnya adalah gadis yang udah bawaan bangsawan. Dari sananya udah cantik, udah mewah, masuk jadi kontes pasti dipilih. Tapi anehnya kok bisa Ester yang terpilih. Gadis desa itu saudara. Saya percaya kalau bukan Tuhan gak mungkin dia dipilih. Berikutnya Tuhan memberikan karunia untuk Ester untuk menimbulkan kasih sayang semua orang yang melihat dia. Yang pasti seluruh gadis yang ikut kontes nggak punya itu. Dia punya paras yang cantik walaupun dia sederhana. Dan yang kedua yang bikin orang tuh cemburu mungkin sama dia apa? Dia menimbulkan kasih sayang. Jadi kalau dia perjalanan kemana, dia lakukan apapun, orang tuh sayang sama dia. Orang gak langsung jelek nih ya, deso nih ya. Enggak. Justru waktu lihat Ester, orang tuh lagi pengen baik sama dia, pengen murah hati sama dia. Pernah gak ketemu dengan orang seperti itu? Atau kita memang seperti, kalau ketemu orang tua ada aja kebaikan orang sama kita. Ada gak? Coba lihat mukanya kiri kanan, gak usah tegang.
Karena saya lebih tegang di depannya. Coba lihat muka kiri kanannya. Muka yang penuh kasih sayang kah? Atau muka ngajak ribut terus? Nah itu yang dimiliki oleh Esther yang wajib kita miliki. Katakan amin. Jadi bukan karena tampang seram yang bikin orang tuh takut sama kita. Tapi ada sesuatu yang di dalam diri kita tuh yang orang gak tahu, kok bisa ya aku sayang dengan orang ini ya. Kok bisa ya aku pengen aja tolongin dia, pengen aja bantuin dia. Walaupun dia belum pernah berbuat baik, aku gak terlalu kenal tapi pengen aja tolong dia. Selalu ada seperti itu. Saudara mau punya hati punya seperti Esther saudara? Saya percaya bukan karena apa? Orang menaruh kasih sayang sama dia karena dia cantik, enggak juga. Tapi yang saya tahu, saya bisa pelajari. Karena apa? Dia adalah orang yang mau bisa memberikan kebaikan sama orang. Sehingga orang pun jadi jatuh cinta sama dia. Katakan amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya kita mesti sadari bahwa ada proses di hidup kita yang mungkin terasa berat, terasa hina, terasa susah, menyedihkan seperti masa lalu Esther saudara. Namun justru di masa-masa itulah Tuhan sedang mempersiapkan dan memposisikan kita dalam kehidupan kita untuk pertumbuhan dan kebaikan. Jadi jangan pernah menyesali masa lalumu, katakan amin. Jangan pernah berkata bahwa kenapa aku dilahirkan oleh orang ini ya. Kenapa aku mesti ada di lingkungan keluarga ini ya? Jangan pernah sayangkan itu. Tapi yang kita tahu adalah apa? Di balik itu Tuhan mau menyatakan kebaikannya. Karena Esther tidak pernah tertulis dia menyesal. Dia gak punya bapak, gak punya mama. Dia menyesal punya pengasuh yang namanya Mordekai. Tapi justru dia berkata bahwa di balik masalahnya, di balik masa lalunya. Ada satu tulisan, ada satu karya-karya yang Tuhan, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di depan. Poin yang kedua. Esther hidup di bawah hukum apa? Kasih karunia. Esther 2 ayat 8 dalam bahasa Indonesia masa kini tulisannya seperti ini. Hegai kagum melihat Esther dan suka kepadanya. Dengan segera gadis itu diberinya perawatan kecantikan serta makanan yang khusus. Wih ngeri nih. Yang biasanya makanan dia cuman pempek dos. Ini agak beda sekarang. Ikan belido, pempek belido. Beda ya makanan khusus. Kemudian apa? Esther dipindahkan ke bagian yang termewah di istana wanita. Di istana wanita itu dan 7 orang gadis yang paling cekatan di istana raja ditugaskan untuk melayani dia. Bayangin seorang gadis desa dilayani oleh orang-orang yang terpilih. Luar biasa saudaraku. Karena apa? Esther 2:17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Udah orang sayang, Hegai sayang sama dia. Karyawan-karyawan Hegai sayang sama dia. Belum lagi apa? Baginda juga jatuh cinta sama dia. Saya kasih tahu bukan karena parasnya yang elok. Tapi bukan hanya wajahnya saja. Tapi hatinya itu loh yang menyentuh hati Baginda. Katakan amin. Saudara bayangkan kalau hati kita itu menyentuh seperti tadi waktu kita menyembah saudaraku. Itu Tuhan sangat tersentuh dengan penyembahan kita. Karena penyembahan kita bukan penyembahan yang asal datang. Nyembah. Yang penting aku ada di sini, duduk di sini 1 jam udah cukup. Tapi aku datang di sini karena aku kasih sama Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku suka di hadirat Tuhan. Aku mau dapatkan sesuatu di hadirat Tuhan. Aku mau diubah dalam hadirat Tuhan. Itu motif hatiku untuk ada di Holy Spirit Room ini. Sehingga aku bisa datang berdoa, menyembah. Walaupun hanya 1 jam. Tapi 1 jam itu sangat berarti untuk membenahi hidupku. Yang selama bertahun-tahun. Aduh yang salah. Tapi makin aku dibaharui di dalam hadiratnya, di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Orang tidak bisa tidak berbuat baik kepadanya. Wow ini keren saudaraku. Yang kedua, orang tidak mudah menolaknya. Saya pengen banyak hidup kayak gitu. Orang selalu ingin menolongnya, melancarkan tujuannya, memudahkan rencananya tercapai. Itu asik. Siapa yang mau hidup seperti Esther? Aduh pokoknya lancar hidupnya. Saudara jangan berpikir
orang yang hidup di bawah hukum karunia itu lapang, bukan. Bukan soal lapangnya, lapang Esther ya setelah di istana, tidak. Tapi hidup di dalam kasih karunia itu artinya apa? Sekalipun yang aku harus hadapi ini, aduh tantangannya. Depan, aduh lebih berat lagi. Depan lagi, aduh lebih parah lagi. Tapi aku percaya Tuhan akan luputkan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pertemukan aku dengan orang yang tepat, Tuhan akan menyambungkan aku dengan keadaan yang tepat, sehingga masalah tetap ada. Di depan nanti akan tetap ada. Tapi yang pasti Tuhan Yesus ada di sana. Pertolongan Tuhan ada di sana. Dan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Itu hidup dalam kasih karunia, katakan amin. Jadi bukan berarti ya aku nih pelongo, lapang, enggak. Semakin kita naik, semakin kita menanjak, itu medannya makin berat, katakan amin. Gembala pernah ngomong, semakin kita naik, itu bukannya kita makin kuat, bukannya kita makin strong, enggak. Makin berat, makin susah, makin capek. Tapi ingat saudaraku, tujuannya bukan perjalanannya bagi kita adalah apa? Aku nyampe di atas lo. Aku nyampe sama panggilan Tuhan. Tuhan nikmati proses kita. Dan kita akan menikmati apa? Ketika kita nanti ada di puncak. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya ayo hidup di dalam hukum kasih karunia. Kita bisa berdoa, Tuhan jauhkan aku seperti doa Yabes dari malapetaka. Sehingga penyakit tidak menimpa aku, iya. Tapi kalau terkadang Tuhan mengizinkan, sebentar ya aku titipin sesuatu. Sebentar aku izinin kamu melewati masa yang susah ini loh. Tujuannya untuk apa? Seperti gembala ngomong apa? Untuk menyempurnakan iman saudara dan saya. Tuhan kenapa gak tolong-tolong? Masa gak ditolong sampai sekarang? Aku udah doa, bahkan udah puasa. Tapi Tuhan bilang enggak, sebentar. Sampai aku lihat tuh imanmu sempurna dulu. Makanya apa? Hidup di bawah kasih karunia. Kalau tidak hidup di bawah kasih karunia, yang ada apa? Aku mundur lah, aku tidak kuat lagi lah, aku menyerah lah, aku mau tinggalkan Tuhan. Tapi orang yang mau hidup di bawah kasih karunia, perjalanan ini memang berat. Tapi kalau aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong aku. Katakan amin. Katakan amin. Poin yang ketiga, bercepat saudaraku. Poin yang ketiga, setelah dia di bawah hukum kasih karunia, hidup dalam hukum kasih karunia, yang ketiga adalah apa? Memelihara rasa hormat kepada tudung perlindungan. Wow, ternyata ini sangat penting. Kalau Tuhan mau bekerja di balik layar, ada satu kunci yang kadang diabaikan oleh orang Kristen. Bagi dia, pokoknya aku dengan Tuhan. Kalau pemimpin aku udah benar, pokoknya aku langsung baik dengan Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Mikirnya pokoknya urusanku dengan Tuhan aja. Hidup aku benar tidak benar, tidak usah ngatur-ngatur hidup aku. Pokoknya Tuhanlah yang mengatur hidupku. Ini caknya cepat-cepat nih nak dipanggil Tuhan ini kalau mak ini. Karena apa? Maunya Tuhan yang ngatur dia, nggak mau diatur sama orang lain. Padahal justru ketika kita ada di bawah tudung perlindungan, yaitu apa? Ada pemimpin di atas kita dan kita memberikan rasa hormat. Justru Tuhan menyatakan kuasanya di balik itu. Lihat kita baca di Esther 2 ayat 20. Adapun Esther tidak memberitahu asal usulnya dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Bayangin, waktu dalam asuhannya Mordekai ngomong jangan pernah lakukan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan, ini Taurat Tuhan, kamu lakukan itu. Namun ketika di istana raja yang di tempat orang yang banyak tidak kenal Tuhan, tidak kenal yang namanya Allahnya orang Israel itu siapa, pasti hukum-hukum Tuhan mereka nggak tahu. Ketika ada di lingkungan itu, Esther tetap memilih apa? Dia mengingat perkataan Mordekai, yaitu apa? Bapak angkatnya. Karena yang dia tahu apa yang dikatakan Mordekai adalah perintah Tuhan, itu yang harus kulakukan. Makanya Mordekai ngomong apa? Jangan pernah ngomong asal usulmu. Jangan pernah kamu ngomong orang-orang Yahudi ya. Dan sampai di bawah waktu dia sebagai ratu pun dia tidak pernah melanggar peraturan Mordekai. Dia tetap menghargai Mordekai. Sekalipun Mordekai itu cuma penjaga pintu gerbang. Dia ratu.
Aku sudah lebih hebat dari bapak angkatku. Ngapain lagi nak denger dia? Tapi Esther tahu, dialah yang melindungi jiwaku. Pemimpin adalah seseorang yang melindungi jiwa kita, katakan amin. Ketika pemimpin menyatakan sesuatu, ketika suami kita, mungkin istri yang tudung kita adalah suami, waktu dia mengatakan sesuatu dan kita lakukan itu adalah tudung perlindungan buat kita. Makanya ketika dia masih dengar ngomongan Mordekai, dan benar. Bayangkan kalau Baginda tahu bahwa ratu itu adalah orang Yahudi, pasti yang pertama kali disembelih siapa? Esther. Tapi karena dia dengar perintah, dia ngerti tentang apa yang dikatakan, sesuatu kebenaran yang disampaikan oleh pemimpinnya, dan dia lakukan itu. Akhirnya apa? Terpeliharalah jiwanya. Namun ada satu pertanyaan, gimana kalau pemimpin di atas kita, seseorang di atas kita, dia memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman? Pernahkah Bapak Ibu menanyakan itu? Ceraikan baik dia. Mungkin ada seseorang nanyain, padahal dia mungkin senior kita, mungkin tua-tua kita, mungkin udah bener lagi tuh, ceraikan baik dia. Atau mungkin ada kata-kata, wah udahlah, kalau kau tidak sanggup lagi, kau pinjol baik. Mungkin kita berpikir, ini bapak aku, ini orang tuaku yang kuanggap orang tua, aku harus ikuti perintahnya, karena aku tidak boleh melanggar perintah pemimpin. Tapi satu hal saudaraku yang diingatkan oleh Tuhan, ketika kita mengalami itu, kita baca dulu saudaraku, Ibrani 13 ayat 17. Ikutilah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Katakan amin. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati dan itu tidak menguntungkan kalian. Ikutilah pemimpinmu. Kalau bos ngomong seperti apa, lakukanlah itu. Kalau pemimpinmu, pejabat atau mungkin pemerintah mengatakan seperti ini, ayo lakukanlah itu untuk berjaga-jaga atas jiwamu, biar dia senang hati. Itu maksud firman Tuhan di tempat ini. Namun bagaimana kalau pemimpin kita adalah orang yang kenal Tuhan dan memerintahkan sesuatu yang tidak Tuhan kenan? Saya baca di dalam Esther 3 ayat 2-4. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Ayat 4, setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak mendengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Mordekai punya pemimpin, dan tiba-tiba pemimpinnya nggak takut Tuhan itu ngomong apa? Kau harus sujud kepada Haman. Sementara yang dia tahu firman Tuhan adalah apa? Hanya kepada Tuhan saja kamu sujud. Hanya kepada Allah, Yahweh, Yehova kamu sujud. Aku disuruh sujud, bukan baginda, bukan raja. Aku suruh sujud sama dia. Aku bisa melanggar kebenaran firman Tuhan kalau begitu. Apa yang dilakukan Mordekai? Dia tidak melakukannya. Karena apa? Di atas dari perintah itu masih ada perintah yang lebih tinggi. Apa? Perintah firman Tuhan. Katakan amin. Ketika kita tunduk kepada pemimpin kita, lakukan itu dengan segenap hati. Tapi ketika perintah itu sudah menyalahi firman Tuhan, ingat, berpatok kita kepada apa? Kepada yang di atasnya, yaitu apa? Hukum firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Esther. Itu yang dilakukan oleh Mordekai. Sehingga Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Sudah lewat 59, sepertinya kita akan sudahi ini saudara ya. Karena poin saya banyak ternyata. Tapi poin yang keempat saya tulis di sini adalah apa? Apapun persoalannya, doa adalah jalan utama. Ketika Esther tidak tahu lagi cak mano caronyo untuk apa? Mengatasi agar tidak ada pembunuhan massal dan membasmi semua orang Yahudi. Membunuh semua orang Yahudi bahkan termasuk dirinya.
Apa yang dia lakukannya? Dia nggak langsung nyari gimana ya, aku cari decking lah ya. Mana caranya, aku harus cari pemimpin, siapa lah yang bisa ya punya pengaruh. Dia nggak mau capek dengan itu. Yang dia tahu dia punya solusi yang tepat adalah apa? Aku harus duduk, aku harus sujud di kaki Tuhan. Aku harus mengambil waktu untuk berpuasa. Waktu dia melakukannya, ternyata cara Tuhan jauh lebih hebat daripada cara manusia. Katakan amin. Ternyata deckingan itu paling cuman cari orang dalam, ya paling sebatas apalah saudaraku. Tapi ketika kita minta anugerah Tuhan, aku mau duduk, mau sujud di hadapan Tuhan. Mungkin aku harus menyerahkan nyawaku, namun aku percaya Tuhan akan perlindunganmu sempurna. Ketika aku datang kepada Tuhan, aku percaya pemeliharaanmu sempurna. Kalau janji Tuhan bahwa aku yang akan mengangkat derajat daripada bangsaku Yahudi, maka janji itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan waktu dia melakukan cara yang tepat dengan doa, dengan puasa, Tuhan mengerjakannya dengan cara yang luar biasa. Katakan amin. Esther mengerti bahwa berdoa dan berpuasa itu yang mampu menarik tangan yang tak terlihat untuk mengerjakan segala kemustahilan. Kalau Bapak Ibu sekarang ketemu sesuatu yang mustahil, udahlah gak usah terlalu capek lagi nyari ini, nyari itu, nyari ini, nyari itu. Ayolah datang sama Tuhan aja. Minta sama Tuhan. Yang punya segalanya. Bahkan dia yang punya mujizat. Datang sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kerjakan yang Tuhan inginkan. Bertekun di dalamnya. Saya percaya tangan yang tak terlihat itu akan memproses segala kemustahilan menjadi mungkin. Katakan amin. Katakan amin. Dan poin yang kelima saya tulis di sini adalah apa? Fenomena pembalikan keadaan sering dialami oleh orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu pernah ngalamin posisi yang aduh Tuhan gawat ini. Tidak mungkin selesai hari ini. Tidak mungkin cepat ini. Sementara aku membutuhkan waktu yang cepat. Tidak mungkin selesai di Tuhan. Tidak tahu aku cak mano caronyo. Dibantu orang pun belum tentu bisa menolong. Dibantu siapapun gak bisa. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, fenomena pembalikan keadaan itu sering terjadi. Makanya Tuhan mau ngajak kita, ayo sungguh-sungguhlah makin kenal Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ada satu pujian yang memberkati saya juga saudaraku. Untuk kita belajar bahwa iya ya, Esther itu bukan seorang yang sempurna, bukan seorang yang wow dari awalnya. Tapi ketika dia tahu bahwa segala sesuatunya bisa mungkin, segala sesuatunya oke, nyawa pun akan menjadi taruhan. Tapi ketika aku memandang kepada sorga, ketika aku mengandalkan Tuhan yang ku kenal lewat ayahku Mordekai, waktu aku datang kepada dia, maka segala kemustahilan itu bisa menjadi mungkin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap
sejahat-jahatnya rancangan si iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan atas kita, justru Tuhan akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menggenapi janji firman-Nya atas hidup kita. Katakan amin. Iblis bisa punya rancangan yang paling tokcer untuk ngancurin kita. Tapi ingat firman Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Selama aku masih di pihak Tuhan, selama aku masih berdiri di posisinya Tuhan, selama aku masih panggil nama Tuhan, selama aku masih berkata Tuhan tolong aku. Iblis punya rancangan, mungkin hebat dan keren. Tapi Tuhan bisa membuat rancangan itu, bikin skenario, membuatnya malah jadi kebaikan. Bahkan menjadi keuntungan buat kita. Karena apa? Tuhan tahu, ini ada di pihakku, ini ada bersamaku. Kita bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Dari Esther kita banyak belajar bahwa apa? Selama kita ada di pihaknya Tuhan, ada di dalam agendanya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan, maka hidup kita akan terus semakin naik, semakin baik, semakin makarios. Kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan ada banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Bahkan sampai detik ini mungkin gunung itu tidak berpindah. Namun ketika kami mau katakan bahwa Tuhan, selama Engkau beserta dan berjalan bersama dengan kami akan berkata it's okay Tuhan. Asalkan semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Maka segala keburukan pun, seburuk apapun keadaannya, Tuhan akan kendalikan itu. Bahkan itu akan mendatangkan kebaikan. Dan biarlah pagi hari ini, sebelum kami menutup ibadah kami ya Tuhan, kami mau duduk semeja dengan Tuhan. Kami mau katakan, Engkau tetap baik. Engkau tetap Tuhan yang baik buat kami. Karena kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan bisa membalikan keadaan. Kapanpun itu Tuhan bisa lakukan. Yang kami tahu adalah hati kami mau tetap melekat dengan Tuhan. Mari kita angkat saudaraku roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari kita mengucap syukur, katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih buat pagi hari ini, buat siang ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu termeterai di hati kami. Dan Roh Kudus tolong kami
untuk melakukan firman-Mu. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai dari siang hari ini sampai mana Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati bersama, katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.